Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Bimbingan dan Konseling Pendidikan yang beranggotakan Najmi Haptuah NIM 1930 105036 dan saya sendiri Nurmili Wahyuni NIM 1930 105037. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi tujuan dan fungsi bimbingan konseling pada satuan pendidikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu tujuan bimbingan konseling pada satuan pendidikan. Bimbingan ini bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran dari masing-masing. Nah, karena mereka itu merupakan teamwork, yaitu dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan ini diarahkan untuk membantu konseling agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan. Bimbingan mempunyai peranan untuk memberikan informasi dan nasihat pada konseli, yang itu semua sangat penting baginya dalam mengambil keputusan. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Nah, kemampuan untuk membuat pilihan secara tepat ini bukan kemampuan bawaan, tetapi kemampuan yang harus dikembangkan. Nah, tujuan utama dari bimbingan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan konseli dalam untuk memecahkan masalahnya dan mengambil keputusan. Secara umum, bimbingan konseling ini di sekolah bertujuan agar setelah mendapat pelayanan bimbingan, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan pengertian diri dalam kemajuannya di sekolah. Yang kedua, mengembangkan dunia kerja, kesempatan kerja, serta tanggung jawab dalam memilih kesempatan kerja tertentu yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang disyaratkan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang ada secara tepat dan bertanggung jawab. Yang keempat, mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Nah, secara khusus, bimbingan konseling di sekolah ini bertujuan agar setelah mendapatkan pelayanan bimbingan, siswa sekolah dapat mempergunakan kemampuannya untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya, dan yang terakhir, mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan kemungkinan pekerjaan yang cepat. Nah, baiklah, untuk materi berikutnya, fungsi bimbingan konseling pada satuan pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya, Najmi Haptuah. Selanjutnya, pembacaan fungsi bimbingan konseling pada satuan pendidikan. Fungsi bimbingan dan konseling, pelayanan bimbingan dan konseling yaitu mengembangkan sejumlah fungsi yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi-fungsi yang dimaksud mencakup 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik, baik pemahaman tentang diri peserta didik, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang ketiga, fungsi pengetasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Fungsi pengetasan dilakukan dengan memperdayakan seluruh kemampuan konseling siswa, sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan siswa dan bukan keputusan guru pembimbing, terutama yang terkait dengan fungsi pengentasan
baik melalui kegiatan konseling perorangan maupun konseling kelompok. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Adapun menurut Harjo, fungsi kegiatan bimbingan dan konseling meliputi yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi yang pertama, pemahaman tentang peserta didik, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. Pemahaman tentang lingkungan peserta didik, termasuk di dalamnya lingkungan keluarga dan sekolah, terutama oleh peserta didik sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing. Yang kedua, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas, termasuk di dalamnya informasi pendidikan, informasi jabatan pekerjaan, dan informasi sosial dan budaya atau nilai-nilai, terutama oleh peserta didik. B. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yaitu meliputi yang pertama, fungsi pengentasan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan teratasinya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang kedua, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Sekian pembacaan materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.